Halo, perkenalkan kami Praktikan Laboratorium Biofarmasetika dan Farmakokinetika dari kelompok 5 hari Jumat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan materi tentang judul praktikum keempat, yaitu uji in vitro absorpsi paracetamol pada usus terbalik kelinci. Pertama, kita masuk dulu ke pembagian usus halus. Usus halus atau intestinum atau intestinal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Ada beberapa hal yang membedakan 3 bagian usus ini. Namun, yang paling utama itu terletak pada perbedaan pH, di mana pH duodenum itu adalah 4-6, jejunum 6-7, dan ileum 7-8. Usus halus merupakan tempat penyerapan makanan dan juga obat-obatan, sehingga terjadi transport zat di bagian tersebut. Nah, transport zat itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport aktif adalah transport yang membutuhkan ATP ataupun energi untuk terjadi. Sedangkan transport pasif kebalikannya, tidak memerlukan ATP untuk terjadinya transport. Transport pasif itu dibedakan menjadi 2, yaitu difusi dan difusi terfasilitasi. Difusi artinya perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sedangkan transport aktif dibedakan menjadi 2, yaitu endositosis atau proses masuknya suatu zat ke dalam lingkungan tertentu, dan eksositosis atau keluarnya suatu zat dari lingkungan tertentu. Endositosis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu fagositosis dan pinositosis. Fagositosis adalah proses endositosis di mana zat yang diambil itu berupa zat dengan ukuran molekul yang besar atau bisa juga disebut dengan proses makan. Sedangkan pinositosis umumnya zat yang diambil dalam bentuk cairan dan berukuran lebih kecil. Pada usus halus, pada umumnya lebih baik terjadi transport pasif. Pada percobaan kali ini, usus dari kelinci yang kita gunakan akan dibalik. Nah, kenapa perlu dibalik? Tujuan dari pembalikan ini adalah untuk memaksimalkan proses absorpsi dari obat, yaitu paracetamol, dan juga untuk mengetahui jumlah obat yang terabsorpsi ke dalam intestinal usus tersebut. Tujuan dari percobaan kita kali ini untuk mengetahui pengaruh perbedaan pH terhadap absorpsi paracetamol pada duodenum terbalik efferent state kelinci. Alat-alat yang kita gunakan dalam percobaan ini yaitu beker gelas, benang wol, gelas ukur, jerigen, kapas, kotak kelinci, lampu ukur, mat pipet, kaca analitik, pH meter, pipet volume, stopwatch, spektrofotometer tabung oksigen, tabung reaksi, termometer, termostat, sarung tangan, 1 set alat bedah, dan vial. Bahan-bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini yaitu aquades, kloroform, kalium hidrofosfat, natrium klorida, dan paracetamol. Untuk prosedur percobaan, yang pertama, pembuatan aquades bebas karbon dioksida. Yang pertama, dengan cara aquades dididihkan selama 5 menit atau lebih, kemudian didiamkan hingga dingin dan tidak boleh menyerap karbon dioksida dari udara. Untuk yang kedua yaitu pembuatan larutan natrium hidroksida 0,2 N dengan dilarutkan 8,01 natrium hidroksida pekat dalam aquades bebas karbon dioksida hingga 1000 ml. Yang ketiga, pembuatan larutan natrium klorida 0,9% dengan dilarutkannya 45 gram natrium klorida dalam aquades bebas karbon dioksida hingga 5000 ml. Prosedur yang keempat adalah pembuatan larutan dapar fosfat pH 7,4. Dilarutkan 34,022 gram K2HPO4 dalam air hingga 1250 ml, lalu diaduk hingga homogen. Ditambahkan 977,5
fosfat pH 5,8. Dilarutkan 34,022 gram K2HPO4 dalam air hingga 1250 ml. Lalu diaduk hingga homogen dan ditambahkan 90 ml NaOH 0,2 m. Kemudian ditambahkan Aquades bebas CO2 hingga 5000 ml. Yang keenam adalah pembuatan LiB1 paracetamol dalam larutan dapat fosfat. Ditimbang seksama 250 mg serbu. Kemudian dimasukkan secara kuantitatif ke dalam labu tertukur 1000 ml. Lalu dilarutkan dengan larutan dapat fosfat pH 5,8. Larutan yang sama untuk LiB1 paracetamol dalam larutan dapat fosfat pH 5,8. Yang ketujuh adalah pembuatan LiB2 paracetamol dalam larutan dapat fosfat. Diambil 4 ml larutan dari LiB1, kemudian dimasukkan ke dalam labu tertukur 100 ml dan dicukupkan dengan medium hingga garis tanda. Percobaan selanjutnya yang dilakukan yaitu pembuatan formulasi di pipet masing-masing larutan dari LiB2 sebanyak 4, 5, dan 6 ml, lalu dimasukkan ke dalam labu tertukur 100 ml. Kemudian dicukupkan dengan larutan dapat fosfat pH 5,8 sampai garis tanda pada labu. Lalu diukur panjang gelombang maksimumnya dengan spektrofotometer. Nah, dilakukan hal yang sama seperti tadi dengan menggunakan larutan dapat fosfat pH 7,4. Prosedur yang ke-9 yaitu pembuatan larutan obat paracetamol dengan konsentrasi 2 mmol per liter. Pertama ditimbang 0,24 gram paracetamol, lalu dilarutkan dengan 800 ml dapat fosfat pH 5,8 hingga diperoleh konsentrasi 2 mmol per liter. Kemudian dilakukan hal yang sama dengan menggunakan larutan dapat fosfat pH 7,4. Prosedur selanjutnya yaitu pembuatan usus halus terbalik kelinci. Pertama dipilih kelinci jantan sebagai hewan percobaan, lalu dipuasakan selama 20-24 jam. Kemudian kelinci dianestesi dengan kloroform yang dimasukkan ke dalam pot berisi kapas. Lalu dilakukan pembedahan pada bagian perut kelinci, dipilih 3 jari di bawah rusuk. Selama proses pembedahan, dilakukan penyiraman NaCl. Lalu diambil usus halus sepanjang 17 cm dari pilorus. Nah, pilorus ini terletak di antara lambung dan usus depan. Pilorus memiliki ukuran yang kecil atau menyempit. Fungsi utama pilorus yaitu sebagai pengatur dan pengeluaran makanan dari lambung ke usus. Selanjutnya itu dikeluarkan dan dibersihkan bagian dalam usus tadi dari kotoran dan lemak jaring serta jaringan yang mengikat pembuluh darah halus dengan menggunakan bantuan pinset dan gunting. Lalu dicuci dengan NaCl, dirangkai dan dibalik dengan menggunakan stik panjang. Selanjutnya yaitu prosedur penentuan absorpsi paracetamol dalam usus halus terbalik kelinci. Pertama, usus halus terbalik kelinci dipotong panjang 3 cm, kemudian diikat pada kanula dengan menggunakan benang. Dimasukkan cairan serosa sebanyak 3 ml ke dalam kanula terikat usus berupa larutan dapat fosfat pH 5,8 isotonis yang tidak mengandung bahan obat. Lalu dimasukkan ke dalam tabung berisi 75 ml cairan glukosa, yaitu berupa larutan fosfat pH 5,8 isotonis yang tidak mengandung bahan obat pada bagian atas. Sedangkan untuk usus halus terbalik bagian bawah, yaitu yang kita gunakan sebagai percobaan, dimasukkan ke dalam tabung berisi larutan dapat fosfat yang mengandung bahan obat paracetamol dengan konsentrasi 2 mmol per liter. Selanjutnya dimasukkan tabung ke dalam termostat dengan temperatur 37 plus minus 0,5 derajat Celcius. Selama percobaan berlangsung, dijaga agar seluruh bagian usus tetap terendam dalam larutan serta terus-menerus dialiri oksigen. Pada menit ke-5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, dan 150, cairan serosa diambil sebanyak 1 ml melalui kanula dan diencerkan dengan larutan dapat fosfat isotonis hingga 25 ml. Selanjutnya dimasukkan kembali sebanyak 1 ml untuk setiap pengambilan cairan serosa 1 ml tersebut. Terapan larutan yang diperiksa diukur dengan spektrofotometer kritis dengan panjang gelombang maksimum. Dilakukan hal yang sama untuk larutan dapat fosfat pH 7,4 isotonis. Kemudian ada kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang didapatkan, yaitu didapatkannya nilai konsentrasi obat dari paracetamol yang terabsorpsi
menunjukkan bahwa pH obat yang dipakai akan mempengaruhi absorpsi obat tersebut, karena absorpsi obat akan berkurang jika obat itu terionisasi. pH obat itu menentukan persen ionisasi obat asam lemah dan basa lemahnya, karena pH itu lebih besar daripada pKa-nya. Bentuk tak terionisasi obat asam lemah mendominasi, begitu juga sebaliknya. Menurut hipotesis partisi pH, membran biologis mendominasi lipofilik dan mendukung pengangkutan obat dalam bentuk tak terionisasi. Sekian dari presentasi kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.